Acara selanjutnya musyawarah yang akan dipimpin oleh Ketua BPD yakni Bapak Syadibin, kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Gasing selaku PJ Angkatan, yang kami hormati Bapak Camat beserta rombongan dari tim kecamatan, yang kami hormati teman-teman anggota BPD, tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh pemuda, hadirin undangan sekalian. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, serta salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin undangan sekalian, dari awal ada beberapa sambutan, bahkan mungkin ini bisa dikatakan lomba sambutan, dan memang dari beberapa sambutan memang sudah sesuai dengan apa yang menjadi musyawarah pada Musrembangdes tersebut. Jadi kami tidak perlu mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sekjam dan seterusnya. Oleh karena itu saya akan lebih ke teknis saja. Tadi sudah disampaikan ada 4 bidang yang harus kita bahas, dan itu modelnya usulan. Jadi modelnya usulan, ada bidang infrastruktur, ada bidang ekonomi dan bidang pelayanan publik, dan yang terakhir bidang sosial budaya. Untuk lebih singkatnya, ini bentuknya biar cepat ya, kita bentuk secara global saja. Jadi nanti silahkan mengusul usulan yang memang menjadi program desa di desa angkatan. Nanti biar global, silahkan berdiri dan menyampaikan usulannya. Jadi teknisnya seperti itu, global saja, tidak usah dipisah-pisah, biar nanti saya dan juga teman-teman yang lain ketika memang tidak pas dengan bidang tersebut dipisahkan. Mungkin itu dari saya, dan seterusnya kita buka usulan dari undangan. Silakan dimulai dari siapa yang mengusul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sekalian bisa dapat bertemu dalam rangka menghadiri acara musyawarah perencanaan pembangunan desa pada tahun 2022. Yang pertama, kami dapat memperkenalkan nama saya Bapak Garipsa yang mewakili dusun Patirman. Yang perlu kita sampaikan di dalam perencanaan musyawarah pada pagi hari mungkin Kak Dito, pertama Kak Dito rupa aki usulan termasuk jalan poros dari Enak Alas sampai menuju dekat dusun Patirman, bahkan bisa menembus ke desa Kolo-Kolo. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, juga saya mewakili masyarakat Dusun Patirman dan sekitarnya, bahwasanya ada dua lokasi yang sangat dibutuhkan, karena termasuk jalan menuju lokasi masjid desa Patirman. Di sana ada dua lokasi yang perlu dibangun terkait dengan Palengsengan dari arah Songor Hebele dari Bapak Maskur. Terus di sana ada juga yang perlu dipalengsengkan di sebelah barat Masjid Nurul Huda, Air Mata. Kemungkinan anggaran kurang lebih 100 meter. Mungkin hanya itu yang bisa kami usulkan. Atas kekurangannya kami juga mohon maaf dan disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada usulan yang pertama, dan ini adalah bentuk usulan dari infrastruktur, ya. Jadi bidang yang pertama sudah terisi. Mungkin ada yang lain. Ini jadi seperti ini, Bapak. Usulan ini tetap kami terima. Nanti akan diseleksi lagi nanti, atau akan diperjuangkan lagi di tingkat kecamatan. Ada musrembang cam seperti itu. Jadi selanjutnya, untuk apa perlu ada lagi tambahan untuk usulan di bidang infrastruktur ini? Silahkan. Nekran. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili, kemudian yang saya hormati Bapak PJ Kepala Desa Angkatan, dan saya hormati juga semua teman-teman undangan yang hadir pada bagian. Sebentar Pak, ini kan sifatnya musyawarah, jadi kita santai-santai dulu biar pikiran ini juga santai. Soalnya ini adalah kalau saya pahami, ini mimpi daripada desa sebenarnya Pak. Sementara kita ini kan memang bagaimana desa. Jadi rentetan mimpi desa ini mari kita perjuangkan bersama, agar desa kita ini tidak serta-merta ketinggalan daripada desa-desa yang maju. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Camat tadi ini akan memberikan ruang kepada kita sebagai berdesa, karena ini adalah salah satu pembangunan yang akan ditempatkan di desa kita. Kemudian dengan beberapa penyampaian lalu dibuka dengan cara musyawarah ataupun rembuk mungkin sifatnya, maka dari itu kita ini adalah harus bisa membaca situasi dan kondisi apa yang bisa kita prioritaskan dan apa yang kita bisa bangun. Salah satu contoh tadi sudah disampaikan oleh dusun mungkin Patirman ya Pak, itu adalah infrastruktur. Kemudian ini adalah tentu banyak yang harus kita usulkan sebenarnya, karena juga banyak dusun. Dengan infrastruktur yang sudah diusulkan, mungkin kita punya cara lain untuk mengusulkan, yaitu pasar angkatan atau apalah namanya, nanti terserah teman-teman. Yang saya usulkan pertama itu ya pasar. Kemudian terkait masalah sosial budayanya, mungkin bagaimana di angkatan itu ada satu tempat untuk bagaimana kita bisa berkumpul Pak. Tempat bisa kita kumpul membahas terkait apa saja kira-kira yang ada di desa. Karena di saat kita punya tempat,
maka kita tidak kesulitan untuk mengumpulkan masyarakat. Mungkin seperti itu. Itu di sosial budayanya mungkin, karena kalau nanti Bapak pengusul diperjelas apakah usulannya itu bentuk langsung diperjelas ke poinnya. Jadi ketika di angkatan butuh tempat untuk berkumpul, katakan berarti sebutkan saja ruang serbaguna seperti itu, biar tidak terlalu molor. Teman-teman yang lain ini sudah 2 jam lebih menunggu acara ini. Ya, jadi mohon dipahami itu. Silakan lanjut. Mohon maaf kalau agak lama, tapi yang ini bagian daripada, karena yang saya kira teman-teman yang lain kan tadi diminta untuk mengusul, jadi tidak ngusul. Makanya waktu yang kita ambil ini mungkin ini adalah perwakilan daripada teman-teman terkait masalah apa yang kita usulkan diperjelas. Tentu kejelasannya itu akan tertulis dan itu akan dimusyawarahkan oleh tim nanti kan. Jadi kecamatan itu nanti akan membuat tulisan desa itu akan berbentuk tulisan lalu dibawa ke kecamatan. Itu hasil daripada kajian tim. Kalau persoalan apa yang disampaikan saya tidak jelas, mungkin ini bagian daripada kisi-kisi keinginan daripada masyarakat angkatan, mungkin seperti itu. Itu tadi sudah satu mungkin ya, satu itu bagaimana ada tempat untuk bagaimana kita berkumpul sekalian untuk bermusyawarah. Yang kedua tadi saya kan mengusulkan pasar itu Pak, pasar. Yang ketiga tadi sarana apa namanya, karena ini adalah gambaran daripada kecamatan untuk bagaimana ada katakan sinyal Pak, apa namanya, tower umpamanya. Mungkin ini adalah salah satu juga yang dibutuhkan oleh masyarakat angkatan di bagian selatan. Entah itu nanti bentuk wifi atau apalah, saya belum tahu teknisnya, dan itu akan nanti bisa dikaji oleh para teman-teman. Mungkin itu saja dulu, kalau memang ini tidak bisa dikasih waktu panjang. Dari saya mohon maaf ketika ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan di hadapan para bapak undangan sekalian. Saya mohon maaf. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lanjut untuk pengusul berikutnya, silakan. Jangan khawatir, usulannya tercatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja supaya tidak terlalu lama ini katanya Pak DPD tadi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan sebelumnya, bahwa yang dimaksud jalan protokol itu kira-kira yang di mana? Apakah itu dari Rega Berangasi itu apakah termasuk jalan protokol itu? Itu yang pertama yang ingin saya tanyakan. Kemudian yang ingin saya usulkan untuk daerah Berangasi itu, karena sudah beberapa kali diadakan perbaikan jalan, namun karena tidak adanya slogan di samping kiri kanan jalan itu, sehingga air itu masih tergenang sehingga menimbulkan cepat rusak kepada jalan itu. Jadi itu yang ingin saya usulkan, bagaimana supaya jalan ke Berangasi itu ada pelengsengan atau slogan, mulai dari kira-kira dari dusun Tangkat ke selatan itu sampai ke itu kan, itu masih banyak jalan yang rusak diakibatkan adanya air yang tergenang gitu. Itu yang hanya itu yang bisa saya usulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan pertanyaan ya, saya tanggapi dulu. Dan sebenarnya ini bukan forum diskusi, cuma biar tidak terjadi salah paham di bawah. Jadi jalan protokol itu ya jalan poros sepanjang angkatan. Ya Berangasi berarti masuk itu, karena juga wilayahnya angkatan. Jadi seterusnya silahkan yang masih ada usulan
diusulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja biar tidak terlalu lama. Ini masalah terkait dengan lingkungan. Di dusun kami itu sangat darurat sampah. Yang saya inginkan di sini, di dusun kami itu Tengok Lorong, Pak. Dusun Tengok Lorong. Di mana di dusun kami itu darurat sampah sangat memprihatinkan. Jadi yang saya inginkan di sini berupa angkutan sampah beserta tempatnya. Iya, masalah pembuangan nanti saya koordinasi sama Pak PJ. Insya Allah Pak PJ sudah menyediakan, tinggal motornya saja yang tidak ada. Saya kira itu saja dan tidak terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Rob Malum yang kedua kalinya terkait juga apa yang telah diusulkan oleh Kadus Temolorong Saudara Asmuni. Memang sudah menjadi peminatan utama kira-kira bagi saya selaku pejabat kepala desa terkait dengan masalah sampah. Walaupun angkatan hari ini masih belum sangat darurat ketimbang desa-desa yang lain. Namun cuma perlu digarisbawahi teman-teman, boleh teman-teman pada hari ini memperbanyak usulan, akan tetapi usulan itu sendiri nanti kita ranking karena sebagaimana telah sudah tadi disampaikan bahwa ini program tahun 2002. Satu, kedua, usulan ini yang sekena pendanaannya sudah tak mampu untuk di-cover oleh dana desa gitu. Kalau terkait juga persoalan masalah TPA daripada sampah itu, saya sudah punya inisiatif dan sudah punya pemikiran di angkatan itu mungkin bisa terlaksana. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena terkait dengan tanah memang sudah tersedia. Namun untuk menuju ke sana itu butuh badan jalan dan sekaligus rabat gitu. Dan saya kira mudah-mudahan di tahun 2021 ini bisa terdanai dalam dana PB sehingga apa yang telah dimimpikan oleh Kadus Temolorong bisa terrealisasi gitu. Juga kadus-kadus yang lain juga mungkin yang ada di desa angkatan. Mohon doanya kira-kira. Ya juga dalam kesempatan ini karena ini pendanaannya skala besar, terkait juga di kesenian biar tidak dilupakan, mungkin ini yang harusnya disuarakan oleh Bapak Hudri selaku juga yang sangat intens sekali terkait dengan di seni budaya di desa angkatan itu Kerapan Kerbau. Kalau saya cerita sedikit dari 5 tahun yang ini ada warga yang sudah antusias urunan menyewa sebuah tanah yang seharga kalau nggak salah itu 45 juta yang sebentar lagi ini sudah akan habis anggarannya. Sementara kalau itu memang tidak menjadi sebuah pemikiran dari desa dan insya Allah haropet-haropet bukan orang alombe ketika lapangan itu sendiri tidak bisa dilanjutkan untuk dikontrak lagi gitu. Jadi saya mengusulkan untuk kesenian ini bagaimana untuk lapangan lombe yang biasanya tempatnya di desa di dusun Acon ini, dan di situ membutuhkan kepala lebar 20 dan panjang 200 berkisaran dana 1 miliar setelah diorek-orek. Ini jangan juga dilupakan sebagaimana gambaran saudara David yang mulai kemarin dan juga teman-teman yang lain yang punya impian bagaimana angkatan ini jadi desa surga lah. Yang di situ kan nanti ketika memang itu terwujud yang paling tidak bisa mendorong warga untuk bagaimana lebih antusias untuk memelihara kerbau, dan juga di situ karena ada event juga bisa mendorong masyarakat untuk bisa yang menjadi kreasi utamanya di camilan-camilan bisa juga di saat itu juga masyarakat bisa penghasilan. Terima kasih. Jadi usulannya stadion Kerapan Kerbau sampai SAM.
Bapak Ibu yang saya hormati, dari setiap pos Rembang tidak pernah ketinggalan itu tentang sampah memang, karena sudah menjadi hal yang sangat krusial di Kecamatan Akyasa. Saya tidak dalam rangka mementahkan usulan terkait dengan TPA. 1 tahun yang lalu dan sampai sekarang, sejak saya masuk ke kantor kecamatan pada bulan 3 karena ikut mengkonsep surat usulan ke kabupaten terkait dengan TPA, yang tersedia cuman disediakan itu adalah kalau tidak salah 1 hektar TPA. Ini TPA tingkat kecamatan. Terkait dengan TPA kita akan berbicara dengan seperangkat alat salatnya pasti. Jadi seperangkat orang, seperangkat alat, seperangkat tempat. Ketika berbicara tentang orang, alat, jelas membutuhkan dana, jelas membutuhkan gaji orang yang ngangkut. Di Kabupaten Sumeneb, walaupun ada DD dan ADD, terkait dengan kebersihan dan keamanan ini orang dikenai biaya entah berapa ribu per bulan. Kalau di sini permasalahannya adalah apa cuma minta apolek ke rakyat cering lebih DD ADD. Pemahaman seperti ini dari masyarakat tertanam sampai saat ini. Kemudian balasan dari Bapak Bupati terkait tanah yang 1 hektar itu, Pak Sekda itu mintanya 3 hektar. Karena ketika kita membuat TPA, yang jelas banyak hal yang menjadi pertimbangan. Kalau hanya sekedar memindahkan bau dari rumahnya Pak Gasing dipindah ke Pak Sadikin, ini kan buat permasalahan baru. Pak Gasing punya sampah yang sangat bau, TPA-nya dekat. Pokoknya Pak Gasing tak bauan melabung dan Sadikin mabuk. Logikanya seperti itu. TPA itu paling tidak juga dikelola, walaupun di daratan sampai hari ini juga menjadi hal yang tidak selesai-selesai. TPA sekarang taruh di gunung apa sih namanya? Di Angkelang misalnya, di tempat punya tempat. Kita kan di sana misalnya menumpuk sampah itu terus. Mau diapakan sampah ini? Bagaimana TPA itu yang dirintis oleh Sekda punya penghasilan selain tempat pembuangan sampah, namun ada tempat rekreasi di situ sebagai penunjang dana keberlangsungan TPA ini. Ada 2 desa kemarin yang menganggarkan di DD pelaksanaannya siap, Sumbernangka dan Kalikata, justru malah menimbulkan permasalahan baru. TPA itu menimbulkan permasalahan baru. Sambil kita tampung ini, kita tunggu positif tidaknya TPA di tingkat kecamatan, karena kalau sudah TPA di kecamatan ada, maka desa juga tidak perlu bingung-bingung. Kemudian yang tadi apa yang kedua tadi? Terkait dengan sosial budaya berarti kerapan kerbau. Sering saya sampaikan kepada Pak Gasing, kepada teman-teman aparat desa dan BPD, bagaimana kerapan kerbau ini jadi momen yang memang yang terkoneksi. Maksud saya tidak per minggu, paling tidak mau per minggu kan bagi orang laki-laki sebuah kebanggaan, bagi ibu rumah tangga di rumah masalahnya tiap menang mentuju rokok sapres 2 pres mesti kemenangan ini tidak menambah pemasukan kepada rumah tangga, itu pasti kan ya. Sedikit cerita saja saya kemarin, almarhum ada di Laut Jangjang, datang ke Tirmaksum minta tolong mama kerpindah di tengah menanga. Alhamdulillah menang. Datang binina ke Tirmaksum minta tolong lah cepat anu hakim boleh lah anu para abi asa besetong oleh menang. Tapi ini adalah kasuistik, sebuah kasus. Oleh karena itu bagaimana momen itu 1 tahun ditempatkan di saat musim yang tidak berat. Jadi kita nanti buat bagaimana ini jadi di media
viral di Sumeneb. Oh, di Kangian pada bulan ini ada lomba papan kerbau. Ketika kita minta sponsor, kita gampang karena kegiatan tahunan. Bulan 3 ini cuaca enak sehingga bisa ke Pasir Putih, bisa ke Celong, jadi terkoneksi sehingga hadiahnya juga bisa besar. Jadi tidak tiap bulan, tidak dalam rangka saya mau menghalangi kemauannya masyarakat angkatan di Lombok. Paling tidak ketika tahunan itu, ketika hadiahnya dapat kerbau paling tidak. Kalau 1 tahun 1 kali, momennya kita buat uang, karena satu-satunya masjid di Indonesia insya Allah terapan kerbau. Ini kalau disetujui. Kalau danielnya tidak dapat, kita anggarkan dari DD sedikit demi sedikit. Kalau sewanya, kalau desa mampu. Ini karena hari ini gejina Kalibun Ongke, gejina BPD Ongke, masalahnya anggaran ADD nak orang kurangi. Saya ambil contoh desa Sumber Nangka. Desa Sumber Nangka kalau tidak salah berkurang ADD-nya itu 38 juta. Pak Kades siltapnya dari 2.400.000-an sekarang naik jadi 3 juta. Bagaimana dengan Pak Gasing karena PNS? Pak Gasing tinggal memilih mau ambil siltap yang 3 juta, mau ambil gajinya yang PNS. Kalau gaji PNS-nya lebih kecil dari siltap BPD, siltapnya PJ, enak kan ambil PJ 3 juta. Tapi Pak Gasing sudah lebih insya Allah. Rugi kalau ambil gaji siltap. Tapi nih, karena kemarin ada pertanyaan, oh nyaman ini. Yang PNS dapat 2, double, enggak, disuruh memilih. Jadi mau dimaklumi nanti ke BPD, tidak usah mencak-mencak. Kalau nanti ke desa mampunya 6 bulan hanya membuat kenaikan 1 juta ke ketuanya, ya pas apa? Karena ini sudah kemampuan insya. Mudah-mudahan 6 bulan ke depan dapat tambahan sehingga dirapel. Takut nanti jadi permasalahan karena sudah paten ketuanya 1 juta, anggotanya 850 ya Pak sedikit. Wakilnya alhamdulillah benar kenalah ta'ala salib. Walaupun sering ditanyakan apa juga laporan BPD, sehingga saya harus membuat paling tidak diketahui kalendernya BPD. Saya berikan juga kepada kepala desa. Jadi tiap bulan BPD itu punya kegiatan. Ya syukur-syukur besok-besok dikasih oleh Pak PJ paling tidak seragam, paling tidak kesejahteraannya, entahlah bagaimana caranya. Kalau paling tidak seperti ini, BPD mitra, barangkali ada pekerjaan kecil lah, kecil-kecil lah pada BPD. Nah, misalnya, walaupun tetap ada TPK. Mudah-mudahan Pak PJ ini tidak merangkap TPK sekaligus tidak merangkap poli paling tidak ya. Karena ada sebagian desa itu ada yang merangkap 3, jadi TPK, jadi tukang belinya barang. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Dan mudah-mudahan ketika pekerjaannya di dusun apal, paling tidak tukang CPD di dusun apal hayangku. Tak oleh ngalai dusun lain. Mudah-mudahan seperti ini. Ini mungkin tadi ada jalan protokol itu jalan poros. Oh iya, Pak Muhammad ini lebih paham begini. Insya Allah Pak Muhammad dan Pak David lebih paham. Kalau kita melanjutkan nanti judulnya lanjutan aspal buton dari apa itu? Dari pasar mungkin titik nolnya ya. Dari reng sampai ke, karena kemungkinan dibagi 2 ini yang ini berangase. Karena kalau dibagi 1 begini ceritanya, reng sampai ke Kolo Selatan misalnya. Di sana bilangnya aduh, ketika dibagi 2 berarti sedikit. Tapi tiap tahun ikibe di pemerintah kabupaten. Karena dari Aing Celeng Lauk kan ada ya aspal buton. Ada di bawah 100 meter dari sini di bawah. Jadi ya cek pamunyi setong. Jadi misalnya di sini kan sudah ada aspal buton dari reng ke Nebung misalnya. Jadi tidak panjang, walaupun
ketika mau membangun yang aing celeng kalau seka dinto lebete lebih nyek ketika engkau berang. Tapi paling tidak tiap tahun ikibo. Jadi nanti dipilah, nanti minta tolong ke Pak Muhammad terkait volumenya, terkait dengan anggarannya, karena harus disertakan anggarannya itu tulisannya. Juga nanti dipilih yang punya peluang di ACC. Misalnya terkait budaya ini mau diusulkan ke Jember Timur, karena lebih banyak Jember Timur yang lebih memfasilitasi kalau usulan seni budaya ini. Jadi ini soal teknis nanti bicarakan sudah bersama Parat dan BPD. Ini sementara, silakan dilanjutkan. Baik, untuk kalau masih ada usulan yang belum tersampaikan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah perencanaan pembangunan desa angkatan. Oke, beberapa usulan tadi sudah cukup positif saya lihat. Namun di sini ada beberapa yang perlu saya tegaskan. Untuk aspal beton itu hal yang sangat urgent saya pikir. Kemudian yang kedua, pengelolaan tanah pecaton ini mungkin bukan di ranah musyawarah desa ya, ini internal pemerintah desa. Itu saya berharap lebih dimaksimalkan. Kalau perlu bagaimana tanah pecaton itu bisa menjadi PAD, pendapatan asli desa. Kemudian mengenai 4 poin tadi, yang pertama infrastruktur, jalan poros, ya sudah saya sebutkan barusan. Kemudian dari yang kedua perekonomian, ini semestinya pemerintah desa itu BUMDes, kita benahi BUMDes dulu, kita susun strukturnya, kita pilih teman-teman atau masyarakat angkatan yang paling berpotensi di situ. Kemudian dengan atas nama pemerintah desa, insya Allah semua instansi atau produsen atau mungkin yang lebih mudah mengakses itu ke BUMN. Kita menjalin kerjasama dengan BUMN. Seperti halnya saya sudah WA Pak Gasim, Pertamina itu sudah menyediakan fasilitas Pertades, betul, fasilitas Pertades yang itu sangat mungkin sekali untuk diakses. Berikutnya terkait sosial budaya tadi ya, salah satunya lomba itu perlu ditertibkan dan pemerintah desa itu perlu mengatur regulasinya. Sementara yang saya pahami dari lomba ini kepanitiaan itu seolah-olah internal di luar desa. Jadi regulasi dan seterusnya itu desa sangat dikesampingkan dan tidak ada keterlibatan sama sekali. Juga ketika ada kegiatan perlu kita izin juga ke Forkim-Pimka, di situ juga ada uang rokok lah bahasanya yang harus dikeluarkan dari panitia dan seterusnya. Bagaimana itu kita minimalisir, bagaimana aparat-aparat yang sudah dibentuk, yang satu dusun itu ada 4 hansip aparat keamanan, itu kita pakaikan seragam untuk mengawal ketertiban di setiap event lomba tersebut. Kemudian yang terakhir untuk pelayanan publik. Pelayanan publik di sini angkatan saya ini kan bakal calon ya, hampir tak leduk bakal calon. Salah satu yang saya inginkan atau yang saya mimpikan bagaimana angkatan itu punya gedung serbaguna, bisa dipakai untuk acara hajatan warga,
bisa dipakai sebagai gedung olahraga, namanya juga serbaguna. Kalau sama-sama difasilitasi itu sangat mustahil. Kemudian saya berharap juga kepada pihak kecamatan dan Forpimka, dengan adanya gedung serbaguna nanti entah di desa mana yang terwujud lebih dulu, selanjutnya untuk acara-acara hajatan warga ketika sampai menutup jalan umum, jalan protokol itu jangan sampai diberi izin. Itu sangat mengganggu sekali terhadap kegiatan warga. Oke, saya pikir sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin nanti masih ada yang lain sebelum acara ini ditutup. Masih ada waktu, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Bapak Daeng bilang tadi, bahwa di laut itu tidak terkoneksi GPS. Mungkin terkendala itu ya Pak Daeng, sehingga jalan ke laut tembusan ke Polo-Polo itu tidak terlaksana. Solusinya itu saya minta ke Pak Daeng agar di laut itu free tower. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, masalah BUMDes itu, kalau menurut saya itu dibuat sistem koperasi aja Pak, daripada Pertamini atau Pertalite. Gitu. Kalau di sistem koperasi, insya Allah akan berjalan. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup ya. Maksudnya begini Pak Imam, saya bersama Cipta Karya kemarin bersama Bapak Marino, Pak Camat, karena ada permintaan bagaimana jalan ini tembus-tembus sampai ke Gelaman, dari sini akan direncanakan seperti itu. Cuman ketika mengukur, saya kan aktifannya itu di kecamatan, kelihatan itu jalan dari sini hanya sampai ke Lombi Loros. Ketika saya tarik, mau ukur, ditarik, sehingga ketika saya mau menarik bulan-bulan tidak bisa waktu itu GPS. Tapi sudah diselesaikan oleh Pak Mamang Cipta Karya. Entah nanti realisasinya kita tunggu, makanya kita pasang aja nanti. Kemudian terkait dengan BUMDes, hari ini jadi sebuah kewajiban pada tahun 2001 ini BUMDes. Kalau kemarin Pak Wabub meresmikan BUMDes, saya sering guyon ke teman-teman di kecamatan, kalau di Kangen mungkin tidak meresmikan, mencari BUMDes yang hilang. Mungkin. Jadi ke depan pengajuannya BUMDes itu ada perdesnya. Jadi dari BUMDes itu punya perdes tersendiri. Nanti kita sharing bersama ketika mau buat BUMDes baru, atau agak singkat sudah pejabat lama. Kita cari BUMDes yang ada itu, BUMDes di angkatan namanya BUMDes apa, ketimbang bikin baru kita perbaharui kepengurusannya. Kalau memang BUMDesnya ada, berarti buku rekeningnya ada. Mudah-mudahan juga ada lah kita kasih. Nah, saya tidak dalam rangka seperti ini. Masa lalu kita lewati karena kita tidak hidup di masa yang kemarin. Kita hidup di sekarang dan yang akan datang. Ya. Biar tidak terlalu rame. Jadi kita garis ya yang benar paling tidak. Bukan berarti saya main enggak. Tapi kita hidup di masa sekarang dan yang akan datang. Kalau berkasihkan di hidup masa lalu ini. Tapi teman-teman insya Allah hidup di masa sekarang dan yang akan datang. Dengan tidak menengok apapun yang kita kurang, kita perbaiki. Mari ke depan kita bangun. Balai desanya ini sudah termasuk yang termewah dan termegah di Kecamatan Arjasa. Tidak ada duanya. Ini
Nah ini apa artinya tidak mengada-ngada. Hari ini balai ini merupakan balai yang memang sangat ideal sekali. Kemarin Desa Arjasa ideal, hari ini ideal. Mudah-mudahan besok ada AC-nya. Kalau di Arjasa Pak Kadesnya ada AC ya, ada AC. Tapi sejelas uangnya pengeluaran. Terkait iya, baik. Sambil lalu BPD tidak punya gedung. Hari ini memang repot, tidak ada sewa kantor. Tapi teknis lah diatur bersama Pak Gassi. Ya. Kalau tidak ada sinyal tower nanti kita tetap akan bangun. Kemarin rencana itu di SMPI itu ada tower. Di SMPI Amin Junaidi kemarin rencana ada tower. Tetapi ketika realisasi ke bawah ternyata terbanting jauh sekali lepasnya. Turun tetap terrealisasi. Karena seperti ini Bapak. Kenapa hari ini ada anggapan Musrembang ini sekedar formalitas ada ulena. Tetapi Dewan tetap berangkatnya dari Musrembang tetap dari bawah tetap sebagai penguat. Ini. Kenapa realisasinya sampai ke bawah? Tidak tuh turun sebenarnya, cuman tak pental kati salahnya. Kadang. Salah satu contoh adalah kemarin Desa Angkatan dapat bantuan sosial tunai. Kumpir auditnya mah banyak undangan ada berapa Pak sini? Undangannya hanya 1-2, yang lain undangannya tidak ada. Setelah dikonfirmasi ke Kabupaten Sumeneb, karena boleh di sebagian Pak Dewan, tapi Pak Dewan Aceh Pasera tahu nih. Ironisnya lagi, tanyakin mana si Oni, dia tak pernah nerima undangan. Jadi seperti inilah hal-hal yang perlu kita pahami. Mari kita sama-sama mengawal. Kita berpikir angkatan, berpikir ke masyarakat ini. Insya Allah banyak teman-teman di sini yang punya teman di daratan, baik di Jawa Timur maupun di Jakarta. Kita hubungi bersama-sama. Cak noring konaan sanosa orang kangian bukuk-bukuk sarong tapi kadang namanya polpenna berditerah. Sehingga aku mengawal banika tak pate sarang. Jadi laki minta tolong bode saya kenal ke Pak Badrul, minta tolong ke Pak Badrul. Bode kenal ke Pak Buasan, minta tolong dikawal angkatan. Yang kemarin jadi timnya pilkada minta tolong misalnya itu. Karena semuanya tetap sama-sama punya koneksi. Perkara lagi bode ingatnya bagasing kita akan berusaha. Iya, cenget paling tidak milik haling namanya misalnya ngetem sebo tapi sebo na milik haling ngabes nampak mengetem tapi kan nyaman tak nyaman artinya menghargai usahanya orang lain. Saya kira dari saya ini cukup, mudah-mudahan bisa dicukupkan karena usulannya sudah cukup mewakili. Cuman sekali lagi saya mewakili pemerintah kecamatan minta maaf atas keterlambatannya datang ke sini karena tadi salah komunikasi. Saya tadi WA ke Pak Sekcam datang terlambat tapi disangka sakit. Karena saya datang terlambat karena Pak Camat sudah ada di tempat, tapi Pak Camat masih kurang sehat, mungkin mabuk di kapal ini. Sehingga saya bersama Pak Idrani. Tapi saya sudah mengatakan alhamdulillah Pak Kasih tak siap datang ke Musrembang. Kemudian Pak Sekcam bagi dua dengan saya, paling tidak saya bisa jadi camat walaupun mewakili dan sekedar buyut. Ya kurang maaf ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah melalui beberapa rentetan acara, terutama yang terakhir ini terkait beberapa usulan sudah masuk dan sudah kami catat dan nanti akan kita pilih dan kita pilih untuk kita perjuangkan dalam Musrembang Cam di kecamatan.
Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya nanti di penandatangan berita acara saya minta kepada Pak PJ untuk menunjuk teman-teman ataupun aparatnya untuk menjadi perwakilan diutus ke Muslim Bangcam. Jadi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.